Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Tahukah kalian, mengapa kita selalu melaksanakan peringatan itu? Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Peringatan ini juga ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak, tak terasa kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu tentang Indonesia pada masa kemerdekaan hingga reformasi. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pertama dari bab ini yaitu tentang masa kemerdekaan Indonesia. Akan disimak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat: yang pertama, menjelaskan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menjelaskan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya, kemerdekaan ini tidak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air. Mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya, persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Pemberian janji kemerdekaan untuk Indonesia bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat dan dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio.
BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6. Membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang, hingga pendidikan di Indonesia. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, dinamakan Panitia 9, yang diketuai oleh Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Kemudian tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah nama-nama dari Panitia 9. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian anggotanya adalah Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Mujakir, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Mr. Muhammad Yamin. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan dan untuk melunasi janji kemerdekaannya. Perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas dari PPKI adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang, dengan ketua yaitu Insinyur Soekarno, dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikut adalah hasil sidang PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian para golongan muda berinisiatif untuk menemui para golongan tua dan menyatakan kepada golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena menurut golongan muda, ini adalah saat yang tepat untuk Indonesia merdeka. Namun golongan tua menolak usulan tersebut. Karena menurut para golongan tua, proklamasi sebaiknya dilaksanakan setelah sidang PPKI. Tetapi menurut para golongan muda,
sebaiknya proklamasi tidak dilaksanakan melalui PPKI. Karena menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Dan untuk kemudian didesak agar kemerdekaan proklamasi agar cepat dilaksanakan dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya, Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Bersama tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda oleh 3 orang tokoh kemerdekaan Indonesia. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar keberadaannya diakui oleh dunia internasional. Proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perumusan teks naskah proklamasi. Sekian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.